Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ya, hari ini Pak Wahyu akan membahas 10 nomor kuis yang periode sebelumnya kalian sudah kerjakan. Ya, harapannya kalian bisa perhatikan ini. Kalau bingung silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Nomor 1 ya, bab kita hari ini ya masih sama ya, yaitu aritmatika sosial. Dan nanti kalian akan ada ulangan harian yang babnya adalah aritmatika sosial juga. Nomor 1, Pak Wahyu membeli sepeda dengan harga 2 juta, kemudian menjualnya dengan harga 2.100.000. Itu artinya Pak Wahyu, gampang banget ya, untung 100.000 itu ya. Oke, gampang. Nomor 2, Pak Rifki membeli TV seharga 3 juta. Pedagang memberi diskon 15%. Berapa rupiah yang harus dibayar Pak Rifki? Ini ada 2 cara. Kalian cari dulu diskonnya, bisa. Atau kalian langsung cari cara bayarnya. Jadi caranya gimana? Berapa per berapa dikali angkanya. Di sini ada angka berapa? 3 juta kan? Ya udah, di sini kalian 3 juta. Nah, atas itu yang kalian, atas itu maksudnya ini ya. Kan ada atas, ada bawah nih. Nah, atas itu yang kalian cari ya, bawah itu yang 3 juta ini. Gitu. Nah, caranya gitu. Sangat mudah kalau kalian paham konsepnya. Nah, kalau kalian mau cari diskonnya, berarti atas di sini ditulis 15%. Kalau mau cari diskonnya berapa dulu, terus nanti tinggal dikurangi 3 juta dikurangi diskon itu. Tuh ya, caranya atas itu 15%, 15%. Oke, nah seperti ini. Nah, bawah ini kaitannya dengan 3 juta ini. 3 juta itu berapa persen toh? 3 juta itu harga beli. Yang namanya harga beli itu selalu 100%. Ingat-ingat ya, harga beli itu selalu 100%. Nah, ini persen. Oke, nah kalau itu sudah kita hitung, ada pecahan ya, 15% per 100% dikali 3 juta. Nah, ini persen sama persennya bisa dibuang. Ya, persen sama persennya bisa dicoret ini. Nah, ini coret, persennya hilang. Ini 100, nolnya 2, ini nolnya 2 juga dibuang. Coret ya, seperti ini. Nah, sehingga 15 kali 3 itu 45. 45. Ini ada nolnya berapa ini? 4 kan? 1, 2, 3, 4. Sehingga nolnya 4 dijejer di sini. Tuh, 2, 3, 4. Nah, terus kasih titik nih, 1, 2, 3 titik, tekop, diskonnya 450. Kalau harga TV-nya tadi 3 juta, dapat diskon 450.000, berarti Pak Rifki harus bayar berapa? Ya 3 juta kurangi 450.000, yaitu 2.550.000. Gitu ya. Nomor 3. Budiasi membayar 565.000 untuk membeli jeruk 5 kotak. 5 kotak kayak ini. Satu kotak itu berisi 50 buah jeruk. Jika jeruk tersebut dijual dengan harga 2.500 per buahnya, berapa keuntungan yang diperoleh Budesi jika jeruk terjual habis semuanya? Gitu ya. Nah, ini ada keuntungan. Sudah jelas, berarti Budesi itu untung. Tidak seperti nomor 1 tadi, untung atau rugi. Nah, sekarang berarti kalau dijualnya itu 2.500 per buahnya, ya harga belinya kan sudah kelihatan nih. Desi sudah mengeluarkan uang 565.000. Sehingga kalau dijual 2.500, uang harga tadi ya, jadi Bu Desi dapat uang dari harga penjualannya itu dapat uang berapa? Itulah namanya keuntungan ketika setelah dikurangi ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari aja berapa buah total yang dibeli Bu Desi. Membeli 5 kotak, satu kotaknya itu 50. 50 buah jeruk, satu kotak. Ya. Kalau 5 kotak berarti berapa? Ya 50 dikali 5. Berarti Bu Desi itu membeli 250 buah. Ya toh 250 buah. Nah, dapat dari mana 250 buahnya? Dapat dari ini tadi, satu kotak 50 buah, padahal tadi belinya 5 kotak. Ya, ada kotak 5, 1, 2, 3, 4,
ya, satu kotaknya ini 50, 50, 50, 50, 50. Makanya total ada 250 buah. Nah, kalau satu buahnya harganya 2.500, berarti setelah laku semuanya Bu Desi dapat uang berapa kan gitu. Ya, tinggal gimana caranya? 2.500 itu ini ya ini dikalikan dengan 250 buah. 2.500 rupiah kalau dikalikan 250 ya 2.500 ini kalau dikalikan 250 buah itu hasilnya adalah dapat berapa uang? Uangnya adalah 625.000. Ya, 25 kali 25 itu 625, tinggal nolnya tambahin. Ada 3 ya, ini 2, ini 1. Berarti Bu Desi dapat uang 625.000. Tadi buat kulaannya, buat belinya itu 565. Itu ya, terus dijual 625. Ya, tinggal 625.000-nya dikurangi dengan ini. Dikurangi dengan 565.000. Itu hasilnya berapa? Iya, betul. Hasilnya adalah 60.000. Gampang ya. Jadi cari kalau sudah ada harga belinya, ya Bu Desi belinya nih, membelinya harga kulaknya, tinggal kalian cari harga jualnya. Udah kelihatan ini, belinya segini, dijual dapat uang segini. Sehingga untung 60.000. Oke, lanjut nomor 4. Pak Andri membeli sebuah motor harganya 12 juta. Kemudian motor tersebut dimodifikasi dengan biaya 5 juta. Nah, motor tersebut dijual 15 juta. Maka Pak Andri, yang kalian lihat jangan hanya dari 12 juta jadi 15 juta. Kenapa? Karena Pak Andri mengeluarkan uang. Jadi harga kulaknya, harga belinya itu ya, membeli itu bukan hanya 12 juta, termasuk ditambah 5 juta. Jadi harga beli atau harga awal, harga kulak yang uang yang dikeluarkan Pak Andri untuk beli sebuah motor tadi totalnya 17 juta. 17 juta itu nah, tapi lakunya 15 juta. Sehingga Pak Andri untung atau rugi? Ya, rugi ya, mengeluarkannya 17 juta, dapatnya setelah dijual 15 juta. Berarti Pak Andri rugi 2 juta. Nah, sampai sini paham? Bedakan ya. Harga belinya tadi kalau yang nomor 3 565.000, dijualnya 625. Mencari harga beli, harga jual. Total ya, semua serba total. Tadi harga jualnya juga total. Ya, jadi jangan cuma 2.500 per buahnya, tapi ditotal kalikan semua, dapatnya kabeh duitnya setelah dijual 625. Awal mengeluarkan uangnya 565.000. Nah, nomor 4 juga gitu. Awal mengeluarkan uangnya 12 sama 5, 17 juta. Dijual, nah, harga jualnya 15 juta. Gitu anak-anak. Oke, kita lanjut nomor 5. Oke, lanjut nomor 5. Kita posisikan dulu. Oke, nomor 5. Naufal dan keluarganya makan di sebuah restoran. Setelah makan dia membayar 210.000 dengan pajak 5%. Gitu ya. Sudah bayar 210.000 tapi udah kena pajak. Sebenarnya harga yang sebelum kena pajak itu berapa toh? Kan gitu. Nah, pakai cara tadi kalau ada persen-persen ada bayar itu pakai cara tadi berapa per berapa dikali di sini ada angka yang sebenarnya. Di sini angka persen, di sini angka sebenarnya. Angka sebenarnya berapa? 210.000. Nah, ini ya 210.000. Masih ingat nggak yang atas itu apa, yang bawah apa? Atas sama bawah. Atas itu yang dicari, yang mau kita cari, yang mau kita tentukan, yang mau kita hitung bahwa itu ini 210.000 ini apa toh? Berapa persen toh 210.000 ini? Nah, harga sebelum kena pajak itu berarti berapa persen? Harga berapa persen? Jadi utuhnya kalau nggak ada pajak, nggak ada diskon, nggak ada apa itu kan 100%. Nah ini harga sebelum pajak itu 100%. Nah yang kita cari kan harga sebelum pajak. Berarti yang kita cari itu adalah harga sebelum pajak yaitu 100%.
Jadi kita nyarinya itu justru yang 100%-nya itu berapa. Lah, yang bawah berapa persen? Apakah yang bawah 5%? Perhatikan, 210 ini pajaknya atau total dari harga plus pajak. Ya, 210 ini tak ulangi lagi ya, kalian perlu fokus, konsentrasi. 210 ini pajaknya tok atau harga plus pajak. Ya, karena dia bayarnya itu 210, berarti bukan pajaknya, tapi dia itu harganya sebelum kena pajak 100%, setelah kena pajak jadi 95 atau justru malah bertambah jadi 105%. Tuh, kalau pajak itu bertambah jadi 105%. Jadi 210 itu adalah 105%. Nah, gitu ya. Kecuali kalau diskon. Barang setelah didiskon 5%, Naufal bayar, misalnya Naufal beli baju nih, setelah dapat diskon 5%, bayarnya 210. Berapa harga sebelum didiskon? Nah, itu sama atas 100%. Kalau bawah, kalau diskon jadi 95. Kalau diskon. Ya, karena ini pajak berarti bertambah. Nah, kalau udah gitu gimana? Yuk kita hitung. Kita coret-coret aja nih, 105 sama 210. Bisa enggak dicoret? Iya, coret jadi 2 ya. Jadi 2, ini jadi 1. Habis itu 1 bukan 0. Jadi 1 dibagi 1 kan tetap. Jadi 2, nolnya berapa ini? Nolnya ini 200, ini ada 1000. Jadi jawabannya adalah 200.000. Itu nomor 5. Nomor 6. Itu ya nomor 5 ya. Lanjut ya. Kalau ada yang tanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Nomor 6, gaji Pak Bambang pada bulan Januari 5 juta sebelum kena pajak penghasilan. Jika gaji tersebut kena pajak 2%, maka uang yang diterima Pak Bambang pada bulan Januari adalah gajinya bahkan 5 juta, belum kena pajak. Tapi tiba-tiba kena pajak 2%. Nah, kalau ini tadi makanan ya, harga sebelum pajak 200, setelah kena pajak bertambah 10.000 jadi 210.000. Tapi kalau gaji kena pajak itu harusnya berkurang atau bertambah? Itu dulu yang harus kalian pikir. Harus kalian logika. Kalau makan kena pajak, kita mengeluarkan uang. Itu ya dari harga makanan kita menambahkan. Misalnya mobil, motor, kena pajak itu kita bayarnya lebih. Tapi kalau gaji yang kena pajak dari 5 juta, caranya gimana? Sama ya, berapa per berapa dikali 5 juta. Itu ya. Nah, terus nanti yang atasnya, nah ini mohon maaf atasnya jelek ya, karena pakai apa namanya laptop nulisnya, bukan di papan tulis, seperti itu. Sehingga ini atasnya berapa, bawahnya berapa. Oke. Nah, 5 juta ini kan gaji utuhnya Pak Bambang sebelum kena pajak. Berarti 100%. Jadi 100% itu yang bawah yang atas. Ya, 100% itu punyanya 5 juta. Berarti yang berkaitan sama 5 juta adalah yang bawah. Nah, yang bawah ini 100%. Nah, yang atas yang kita cari. Yang kita cari uang yang diterima Pak Bambang. Jadi Pak Bambang itu menerimanya sudah bukan 100%. Kalau kena pajak 2% itu dipotong jadi 98%. Gitu ya, 98%. Nah, udah sekarang tinggal dihitung 100-nya coret, ini coret sama 2, tuh sehingga 98 kali 5 adalah 4.900.49 ya, 490 kalikan tambah nolnya 3 itu. Tuh, yang nomor 6 jawabannya 4.900.000. Oke, kalau ada yang mau tanyakan silakan ketik di kolom komentar. Kita lanjutkan di nomor 7. Nomor 7. Seorang pedagang membeli mangga sebanyak 50 kg dengan harga 7.500 per kilo. Kemudian 30 kilo dijual dengan harga 9.000 per kilo dan sisanya dijual dengan harga 7.000 per kilo. Hitunglah besar untung atau rugi penjualan tersebut. Nah, caranya itu kalian, akan coba teks aja nih biar lebih
enak kalian ininya. Ya, itu pedagang membeli harga belinya ya. Jadi harga belinya itu dia 50 kilo, dia mengeluarkan uang sebesar 7.500. Nah, ini ya. Nah, ini harga belinya. Harga belinya pakai ini juga. Ini pakainya sini aja. Nah, dia kulaannya atau mengeluarkan uangnya itu berapa? Dia itu kan 7.500 per kilo. Kalau dia belinya 50 kilo ya 7.500 dikalikan 50 kilo. Berarti dia mengeluarkan uang itu 375.000. Tuh, kulaane ya. Selanjutnya dia akan menjual. Nah, ini di sini aja kalau gitu. Nah, dia akan menjual itu 30 kilo, berarti dengan harga 9.000, berarti 30 kilo itu dikali 9.000. Ini berapa? Nah, kemudian ada juga sisanya. Nah, kalau kulae atau belinya 50 kilo, 30 kilo 9.000, berarti sisanya masih 20 kilo. Ya, 20 kilo itu dikalinya 7.000. Nah, itu ya namanya penjual namanya dagang itu kadang nggak bisa dijual kabeh 1 kilo dengan harga yang sama. Kadang kan ada yang masih bagus-bagus dijual mahal, yang turahane itu dijual lebih murah, diskon gitu ya. Ya tinggal kita cari aja yang awal 30 kilo kali 9.000, 9 kali 3 itu 270. Ya, 9 kali 3 itu 27, tinggal ditambahi nolnya 4. Nah, yang bawah 20 kilo dikali 7.000 itu adalah 140. Nah, sehingga total harga penjualannya, total yang dia dapat setelah semuanya laku habis terjual 270.000 ditambah 140.000. Tuh dia akan dapat uang sebesar 410 ya, 410.000. Nah, kalau dia kulaan atau mengeluarkan uang awal 375.000, dia menjual atau dapat uang 410.000, sehingga dia untung apa rugi. Tinggal dikurangi, harga jual lebih besar, berarti untungnya berapa? Untungnya yaitu adalah 35.000 gitu ya. Jadi untung 35.000. Jawabannya untung 35.000. Oh, gitu ya. Lanjut di nomor 8. Pak Ahmad mempunyai beberapa jenis burung. Selain kegemarannya, ternyata Pak Ahmad juga punya usaha jual beli burung. Harga 1 ekor burung per kutub yang dibeli Pak Ahmad adalah 250.000. Pada suatu hari, seorang membeli 6 ekor burung perkutut Pak Ahmad. Ya, satunya 250. Ada orang beli 6 perkutut Pak Ahmad. Dari hasil penjualan tersebut, Pak Ahmad memperoleh uang 1.800.000. Dan dia katanya untung. Gitu ya. Nah, Pak Ahmad tuh beli burung, harganya 250.000. Gitu ya. Nah, persentase keuntungannya berapa? Jadi yang ditanya justru persennya. Ya, jadi nanti angkanya berapa tinggal dikalikan 100% biar mengubah jadi persen. Gitu aja sih caranya. Gitu. Oke, kita hitung ya pakai teks aja. Nah, nih perhatikan. Kita kecilkan dulu biar nggak nabrak. Oke. Nah, ini awal Pak Ahmad itu beli 1 ekornya itu 250.000. Ya, 1 ekor burung. Ini dikecilkan bisa enggak soalnya? Oke, udahlah biarkan. Nah, 250.000 itu 1. Nah, kalau ada orang beli 6, nah berarti kita cari harga belinya Pak Ahmad dulu ya. Harga kulaknya Pak Ahmad itu loh. Harga kulaknya Pak Ahmad itu untuk 6 burung itu kan berarti kan 1 burung harganya 250.000, ya, 250.000. Kalau ada yang beli 6, Pak Ahmad itu awalnya itu dia mengeluarkan uang ya 250 kali 6, 1.500.000.
Nah, Pak Ahmad, maka 1.500.000. Nah, lakunya, harga belinya nggak usah kalian hitung, sudah jelas di soal ini ya. Harga belinya memperoleh uangnya 1.800.000. Nah, Pak Ahmad kan untung ini. Pak Ahmad untungnya 300.000, ya kan? Nah, untungnya 300.000, harga jualnya 1.800.000, belinya 1.500.000. Nah, tapi yang ditanyakan persentasenya. Cara nyari persentasenya gimana? Ya, ini untung 300.000, pakai ini aja, drawing aja. Nah, jadi untungnya nih, jadi cara nyari persentasenya 300.000 per, ingat ya, per itu selalu harga beli. 300.000 per harga beli 1.500.000. Susah ya, pakai ini aja ngetiknya, pakai teks aja kalau gitu. Ya, jadi 300. Nah, 300.000 pernya kayak gini aja ya, per 1.500.000 dikali 100%. Itu caranya ya. Jadi 300.000 per harga beli kali dikali 100%. Itu nanti dicoret-coret, udah. Oke. Nah, ini punya gini ya. Oke. Nah ini per 300.000 per 1.500.000 kali 100%. Jadi ya, caranya gimana? Caranya dicoret-coret aja. Ini nolnya 2, ini nolnya 2. Oh, 300.000 ini kurang ya. 300.000 itu baru 300 rupiah ini ya, nolnya ribunya kurangnya. Ini 1, 2, 3. Nah, 300.000 gini ya, 300.000, nolnya 2 coret. Terus nolnya 3 ini ya sama 3 ya dicoret. Nah, ini sama 3 sama 15. 3 dibagi 3 1, 15 dibagi 3 itu 5. Nah, 100 dibagi 5 dicoret. 100 dibagi 5 itu adalah 20. Maka jawabannya 20%. Kita anak-anak ya, nomor 8. Jadi cara mengubah untung duitnya, jadi 300.000 itu berapa persen toh? Itu dikalikan dengan harga belinya ini. Oke, kita lanjut nomor 9. Kita lanjut, kita hapus dulu biar bersih. Oke, kita turunkan. Nomor 9 dan 10, kurang 2 toh. Yo. Nomor 9, seorang pedagang membeli 200 butir telur dengan harga 130.000. Berarti ini harga beli, harga kulaknya. Setelah dijual habis, ya dapat keuntungan 150 tiap butir. Nah, ya gitu ya. Oke, kita hitung pakai ini aja biar gampang. Nah, biar kalian gampang lihatnya. Nah, harga beli, pokoknya awal itu kalian cari aja harga belinya berapa, harga jualnya berapa. Udah gitu tok, kelihatan untung atau rugi. Ya, harga belinya 130.000, tadi dapatnya dia 200 butir. Nyata, nah dijual, harga jualnya itu untung ya, maaf, harga jualnya berapa toh, kan gitu toh. Kenapa? Karena yang ditanyakan harga penjualan. Harga penjualan seluruhnya berapa? Itu ditanya. Balik ya ini ya. Kenapa? Yang diketahui untung. Untungnya itu dia, keuntungannya dia itu 150 per butir. Kalau tadi belinya 200 butir, kalikan 200 butir. Berarti berapa itu? 15 kali 2 itu 30, ada nolnya 3. Nah, berarti dia untungnya 30.000. Kalau kulaan 130.000, untungnya 30.000, berarti dia itu dijualnya, harga jualnya berapa? Ya tinggal ditambahkan. Karena untung ya, kalau untung ditambah. Kalau dia rugi, berarti dikurangi. Kalau untung ditambah, berarti jawabannya adalah 160.000. Ya, dari 130 ditambah 30.000. Oke, terakhir. Tentukan besar bunga tunggal yang terima Ibu Sumiati jika ia menabung. Nah, ini belum Pak Wahyu jelaskan di video sebelumnya. Tapi kan Pak Wahyu sudah memerintahkan kalian buat membaca buku paket halaman 81 sampai selesai itu. Termasuk ulangannya nanti, kalian merangkumnya adalah buku paket ya, yang dirangkum buku paket.
Jadi bukan materi ini hanya untuk tambahan kalian aja. Kalau bingung caranya, kalian lihat video ini. Nah, rumusnya bunga tunggal itu diingat-ingat, tak kasih rumus gampang ya. Rumusnya itu B sama dengan MWP. Cara mengingatnya gimana? Cara mengingatnya gampang. B itu Bapak, MWP Muhammad Wahyu Purnama. Ingat-ingat ya, kalau bunga tunggal itu ingat-ingat Bapak sama dengan Muhammad Wahyu Purnama. Gitu, tempat ingat-ingat aja. Artinya B itu bunga, cara nyari bunganya. M itu modal atau mula-mula, jadi uang pertama kali itu M. W itu waktu, P itu persen. Nah, sebenarnya itu. Nah, cuma kebetulan sama aja sama namanya Pak Wahyu. B itu bunga, ya bunganya berapa bunganya dalam rupiah. B itu bunga dalam rupiah. P ini persen bunga dalam persennya. Ini dalam rupiah, ini dalam persen. Bunganya yang ditanyakan. M, mula-mula atau modal ya, jadi mula-mulanya berapa dia nabung ya. Bu Sumiati menabung uangnya besar 20 juta ya udah berarti mula-mula dia 20 juta. Itu ya. Titik ini artinya dikali. M titik B titik P itu dikali. Jadi, tuh kalau ini kan titik 20.000 itu ya pemisah angka. Nah, dikali W waktunya 5 tahun. Perhatikan, kalau di sini waktunya 5 tahun, di sini bunganya 5%-nya per tahun, sama-sama tahun, 5-nya biarkan tetap 5. Tapi seandainya nanti pertanyaannya, Bu Sumiati menabung uangnya 20 juta selama 5 bulan, bunga tunggal yang diberikan bank sebesar 5% setahun, jadi sininya 5 bulan, sininya setahun, sininya bulan, sininya tahun, ya tak ulangi lagi. Kalau seandainya pertanyaannya sininya bulan, sininya tahun, 5-nya ini kalian per 12. Cara ngitungnya. Ya, 5 per 12. Kenapa? Ini bulan tok, sini tahun. Tapi kalau 5 tahun, ini tahun, dah nggak usah diper 15. Langsung kalikan 5%. Itu ya. P itu kan persennya ini 5%. 5% itu artinya apa? 5% itu artinya 5 per 100. Nah, itu ya. Atau cara gampangnya gini. Oke, gini. Nah, ini 5 per 100. Udah, tinggal dicoret-coret deh. Nah, cara itu ya. M itu mula-mula atau modalnya. W itu waktunya. Nah, kalau waktunya 5 bulan atau 3 bulan atau 8 bulan atau 7 bulan ya sini tulis 7 per 12. P persen, persennya 5 tahun. Nah, ada tinggal nih P itu persennya 5%, 5 per 100. Oke, kita hitung sekarang. Ini 100, coret ini nolnya 2 dicoret. Udah 5 kali 5, 25. Ya enggak? 5 kali 5, 25. Nah, ini masih ada 200, 200. Berarti 25 dikali 200. Tapi ingat-ingat, ini tadi 20 juta. Ini Pak Wahyu nulisnya hanya 20. Ini berarti kurang 03 ya. Ada nolnya 3 di sini. Nah, dan nulisnya ringkas tadi, jadi 23 itu 20 juta itu nolnya ini bukan cuma ada 4 tok, tapi tambah lagi 3 di sini. Makanya ini 200-nya juga 200.000. Oke, itu ya. Jadi 200.000 kalau dikalikan 25 ya tinggal 25 kali 2. 25 kali 2 itu 50. Ada nolnya di sini 5. Nolnya 5 jajar-jajar sini aja. 1, 2, belakangnya ada 1, 2, 3. Sama ya, ini 3, 4, 5. 3, 4, 5. 25 kali 2 itu 50. Makanya jawabannya bunganya itu 5 juta. Oke, terima kasih anak-anak telah pembahasan kuis periode sebelumnya. Telah ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.